Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ma'rifah dan nakiroh. Nah, karena kemarin kita telah membahas na'at. Dan na'at itu membutuhkan pemahaman tentang ma'rifah dan nakiroh. Maka kita akan bahas sekarang ma'rifah dan nakiroh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan adapun ma'rifah itu 5 segala jenis, 5 segala macam. Ya, ada 5. 5 pembagiannya ma'rifah itu terbagi menjadi 5. 5 macam isim yang ma'rifah. Beliau berkata, alismul mutmaru nahwu ana wa anta. Yang pertama itu adalah isim mutmar. Isim mutmar yakni isim domir. Ya. Lawannya domir itu zohir. Contoh isim domir ana wa anta, yakni ana anta itu dia ma'rifah. Begitu pula domir-domir seperti yakni hu, huma, hum. Yakni di sini domir berarti semua domir. Baik dia domir munfasil itu terpisah, contoh huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, dan seterusnya. Itu dia ma'rifah. Begitu pula domir mutasil, baik dia nanti marfu, mansub, majrur. Contoh tu, tumatum, ya dorob tu, dorob tuma, dorob tum. Tu, tumatumnya di situ itu ma'rifah. Kenapa? Karena domir. Juga misalnya pada mahal jer, assalamualaika, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna. Itu semuanya kum, kunakun, itu semuanya ma'rifah. Kenapa? Domir. Atau misalnya ketika pada posisi mansub ya, mutasilnya mansub, contoh rawahu, rawaha, rawaka, dan seterusnya. Kaku, yakni kahahu, itu semuanya ma'rifah. Kenapa? Domir. Pokoknya semua domir itu ma'rifah. Walismul alamu nahwu zaidin wa makkata. Dan yang kedua adalah isim alam. Isim alam itu ma'rifah juga. Contohnya Zaid wa Makkah. Contohnya Zaid dan Makkah. Jadi apa yang dimaksud isim alam? Di sini penulis gak menjelaskan definisi detail tentang isim alam. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit sentuhan supaya teman-teman paham, terutama yang baru mendengar apa itu isim alam. Isim alam itu adalah nama. Nama, ya nama gitu. Nama bisa dia nama bagi orang, ya. Nama bagi seseorang, atau nama bagi suatu kota, atau nama bagi apa ya, rata-rata nama orang sih, itu aja dulu. Bisa nama nanti misalnya, karena nanti itu namanya berbentuk ini, misalnya kunyah, bisa lakop ya, contohnya Umar, Usman, Sulaiman itu nama orang, atau misalnya berbentuk lakop atau berbentuk kunyah Abu Abdillah, itu semuanya dia isim alam. Atau nama-nama tempat, nama-nama kota seperti Makkah. Nah, itu semuanya ma'rifah. Indonesia, Makkah, terus mana Misr, ya Misr, terus Yaban, yakni Jepang ya, Yaban. Kemudian Turki, itu juga semuanya lafaz-lafaz itu dia ma'rifah. Kenapa? Sebab ma'rifahnya karena isim alam. Nah, ini contoh yang jenis yang kedua. Jadi yang pertama domir, yang kedua isim alam. Walismul mubahamu, dan ketiga yakni isim yang mubaham. Mubaham ini artinya dia masih belum jelas ya, mubaham. Sebentar. Ya. Jadi berikutnya adalah isim mubaham, yakni isim yang belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Jadi isim mubaham ini terbagi dua lagi. Nanti terbagi dua. Isim mubaham itu yakni isim isyarah pertama, dan kedua adalah isim mausul. Isim isyarah contohnya hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka. Nah, isim-isim ini hadza, hadhi ini semuanya ma'rifah. Ma'rifah. Dan dia termasuk isim mubaham. Yakni karena dia itu masih belum jelas. Ketika kita katakan hadza itu masih belum jelas. Karena kita masih perlu namanya musyar ilaih. Jadi hadza itu isim isyarah, kata tunjuk. Nah,
ketika kita mengatakan hadza, kata tunjuk, itu belum jelas karena kita masih perlu yang namanya musyar ilaih, sesuatu yang ditunjuk. Kalau kita cuma nunjuk tapi nggak ada sesuatu yang ditunjuk, maka kan belum jelas. Nah, begitu pula isim mausul. Isim mausul contohnya alladzi, ya, alladzina, alladzani, allati, allatani, ya, allai dan seterusnya. Isim-isim mausul itu juga ma'rifah. Nah, kenapa dia termasuk isim mubham? Karena dia perlu kepada silah. Nah, nanti di kitab ini belum ada apa itu isim mausul, apa itu silah. Insya Allah nanti di kitab setelahnya ada. Jadi isim mausul itu seperti alladzi itu perlu kepada silah. Kalau nggak ada silahnya, kalau silahnya dibuang, itu nanti mubham dia, ya. Dia kalau nggak punya silah, dia itu nggak, masih samar gitu, belum diketahui. Jadi biar bisa jelas, maka dibutuhkan silah. Nah, intinya adalah pembahasan saya adalah isim isyarah dan isim mausul itu dua-duanya ma'rifah. Jadi ketika kita mendengar alladzi, oh alladzi itu ma'rifah berarti. Kenapa isim mausul? Kemudian kalau hadza, dzalika, tilka, oh itu misalnya dzalikal kitabu, oh dzalika itu dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia isim isyarah, kata tunjuk. Dzalika itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 1 2 3 4. Ya, oke, yang keempat. Walismul ladzi fihil alifu wal lamu, dan isim yang di dalam isim tersebut ada alif dan lam. Dalam artian dia aslinya kan isim, kemudian dia kemasukan alif lam. Nama alif lamnya yakni alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Alif lam untuk memakrifahkan. Contoh nahwu ar-rajuli wal gulami. Contohnya ar-rajul wal gulam. Ar-rajul ini kemasukan alif lam di awalnya. Perhatikan. Nah, alif lam, alif lam. Kalau kita buang, jadikan rojulun dan gulamun. Kemudian kemasukan alif lam. Nah, isim yang tadinya itu kayak rojulun, ya, ini kan gak ada alif lamnya. Aslinya kan gak ada alif lamnya. Kemudian dimasuki oleh alif lam ta'rif. Maka dia berubah menjadi ma'rifah sekarang. Gitu. Dan alif lam ini juga termasuk tanda isim. Karena isim bisa diketahui, kalau masih ingat di awal-awal pembahasan kitab, salah satunya dengan masuknya alif lam, yakni alif lam ta'rif. Jadi itu tadi 4, ya. Jadi ada apa? Isim mutmar, yakni isim domir, isim alam, isim mubham, yakni isim mausul dan isim isyarah. Kemudian isim yang dimasuki alif lam ta'rif. Dan yang terakhir adalah wama udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan isim atau apa-apa dari isim yang disandarkan kepada salah satu di antara keempat ini. Jadi mudof gitu. Dia diidofahkan kepada salah satu dari isim ini. Misal isim domir. Isim domir misalnya domirnya kalau jadi mudof ilaih maka dia domir mutasil. Hu misalnya. Hu atau ya hu lah misalnya. Kemudian kita masukkan kitab. Kitab ini dia nakiroh aslinya. Kitabun itu nakiroh. Kitabun nakiroh. Tapi karena kita idofahkan kepada hu domir sini. Jadi kita buhu. Maka kita buhu ini dia ma'rifah. Sebab kema'rifahannya karena dia diidofahkan atau disandarkan kepada isim domir hu. Sedangkan isim domir hu itu merupakan ma'rifah. Kemudian kalau misalnya disandarkan kepada isim apa? Isim alam, isim alam. Misalnya tadi Zaidin. Zaidin nama orang. Maka Zaidin kita jadikan mudhofun ilaih majrur. Nah, kita masukkan kitab. Kitab ini ayat ini nakiroh. Kitab ini nakiroh. Lafat kitabun itu nakiroh. Kalau kita katakan kitabu Zaidin, karena kitab sebagai mudhof, Zaidin mudhofun ilaih, maka kitabu Zaidin ini ma'rifah. Sebab kemakrifahannya karena disandarkan kepada isim yang ma'rifah, yakni isim alam. Gitu. Jadi semua yang disandarkan kepada salah satu dari keempat ini, maka dia juga ikut menjadi ma'rifah. Seperti itu. Jadi itulah yang ma'rifah. Maka selain ma'rifah itu akan menjadi nakiroh. Maka kita baca wan nakiratu, dan adapun nakiroh itu kullus min syai'in fi jinsihi.
La yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Dan adapun nakirah itu adalah setiap isim yang mencangkup fi jinsihi dalam jenisnya isim. La yakhtassu, tidak dikhususkan bihi dengannya isim wahidun, yakni satu, duna akhara, dari yang lainnya. Ini agak rumit ya mungkin kalau bagi ikhwan. Dalam artian gini, saya akan ambil pakai bahasa Indonesia yang lebih enaknya. Adapun nakiroh itu adalah isim yang dia itu sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak dikhususkan salah satu, gitu. Tidak dikhususkan salah satu. Maka contoh, saya kasih contoh yang apa namanya, nakiroh. Nakiroh itu adalah jangan rojul, ganti masjid. Misalnya masjid. Dalam bentuk nakiroh seperti ini. Masjidun, perhatikan. Masjidun. Ini nakiroh. Artinya ya masjid. Masjid tempat sujud. Dalam artian kalau kita katakan masjidun, itu bisa masjid mana aja, umum. Mau Masjidil Haram, mau Masjidil Aqsa, mau Masjid Taqwa, mau Masjid Baitur Rahman, mau Masjid Istiqlal, semuanya masjidun. Pokoknya semua masjidun. Kita bisa katakan masjidun itu semua masjid. Tapi kalau kita katakan al masjidu, nah, al masjidu, kemasukan apa? Alif, alif lam. Sekarang al masjidu, maka dia nakirah atau ma'rifah? Ya, jawabannya ma'rifah. Kenapa? Kemasukan alif lam. Alif lam apa tadi? Alif lam ta'rif. Karena dia ma'rifah, maka artinya berbeda. Kalau masjidu itu semua masjid bisa. Tapi kalau al masjidu berarti artinya masjid yang itu. Dalam artian kita sudah tahu yang dimaksud masjid di sini masjid apa. Boleh jadi yang dimaksud al masjidu di sini adalah masjid, misalnya masjid takwa, gitu. Atau masjid Baitur Rahman. Udah gitu aja. Ya, ini masjid yang itu. Berarti sesuatunya itu sudah dikhususkan, masjid yang itu. Itu. Maka kalau misalnya kita dalam bahasa Arab di hiwar ya, misalnya aina satusholli jumu'ah, di mana engkau hendak melaksanakan sholat Jumat. Sa'usolli fil masjid. Kalau kita katakan sa'usolli fil masjidi, fil pakai alif lam, aku akan sholat di masjid. Berarti kita sudah tahu mau sholat di masjid yang mana. Gitu, paham ya? Tapi kalau kita katakan sa'usolli fi masjidin, saya akan sholat di masjid. Tapi kita berarti artinya kita belum tahu sholatnya di masjid yang mana. Intinya di masjid. Entah masjid di sini atau di belakang rumah atau di kampung sebelah. Pokoknya di masjid. Tapi saya belum tahu masjid mana. Tapi kalau fil masjidi sudah tahu masjidnya di mana. Gitu ya. Itu yang dimaksud nakirah. Nakirah itu adalah suatu isim yang mencangkup secara umum. Watakribuhu, dan pendekatannya isim, pendekatannya nakirah afwan, dan pendekatannya itu, pendekatan maksudnya adalah untuk memudahkan bagi para pemula memahaminya, yakni istilahnya adalah kullu ma sholaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Setiap yakni setiap apa-apa yang sholaha dukhulul alifi wal lami alaihi, yang cocok masuknya alif lam kepadanya. Jadi di sini contohnya nahwu ar-rajuli wal farosi. Ar-rajuli wal farosi. Rojul dari kata rojulun kan. Rojulun. Cocok gak kita masukkan alif lam? Bisa gak kita masukkan alif lam? Bisa. Bisa gak masuk alif lam jadi ar-rojulun? Ar-rojulu. Sangat bisa sekali. Maka lafadz rojulun, karena dia bisa dimasuki alif lam, dia cocok dimasuki alif lam, maka rojulun itu nakiroh. Sekarang kalau misalnya hadza, kalau kita masukkan alif lam, al hadza, cocok nggak? Nggak cocok. Maka hadza, kenapa nggak cocok? Ya karena dia itu sudah ma'rifah. Sudah ma'rifah. Dia isim domir. Atau contoh misal al masjid. Al masjid. Cocok gak kita masukkan alif lam? Nggak cocok. Kenapa? Karena dia sudah punya alif lam. Masa mau kita katakan al
alalal masjid. Nggak bisa. Alalal masjid. Nggak. Kenapa? Karena dia sudah punya alif lam. Maka al masjid itu lafadz al masjidnya secara bersambung seperti ini itu bukan nakiroh. Karena dia al masjid sudah ma'rifah. Sebab ma'rifah kemasukan alif lam. Gitu. Jadi demikian yang penulis yakni Syekh Muhammad bin Dawud Asin Haji rahimahullah taala kemukakan dalam kitabnya. Dan sebenarnya pembahasan nakirah ma'rifah ini luas teman-teman sekalian. Cuman di sini hanya disinggung sedikit. Dan alhamdulillah beliau meskipun sedikit telah yakni mencantumkan jenis-jenisnya seperti isim mutmar, isim alam dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan adapun apabila teman-teman menemukan kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian saya atau kekurang tepatan dalam kalimat tutur kata, kami mohon maaf dan memohon ampun serta memohon koreksi dan masukan dari teman-teman sekalian, dan hanya kepada Allah kami berlindung serta memohon ampun dan bertaubat. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.